Tadi sudah kita pantau langsung ada 14 titik, 14 penyu tadi. Pertama kita bersyukur dulu bahwa bencana kemarin sore itu tidak membawa korban jiwa. Itu kita syukuri dulu. Kemarin langsung saya Sekda dan manajer di JSC ini berikut PU untuk menginventarisir. Tapi saya lebih puas kalau saya lihat sendiri. Saya sudah lihat sendiri nih, memang sebagian parah, sebagian sedang, sebagian hanya rusak-rusak ringan. Langsung saya suruh hitung malam, banyak juga kerugiannya, total hampir 20 miliar. Jadi cuma ada yang masih dalam tanggungan asuransi, ada yang memang baru besok akan diserahkan dari salah satu kementerian. Itu tentu tidak menjadi beban bagi APBD. Cuma yang memang bangunan-bangunan lama seperti ini, terus ada juga yang memang sudah tanggung jawab kita, dan kita segera atasi sesegeranya. Jika nanti memang ada pendanaan tanggap darurat atau uang yang tersedia untuk penanggulangan bencana, akan kita gunakan uang tersebut untuk mengatasi. Dari 14 itu Pak, yang masih tanggungan Pemda berapa Pak? Ada beberapa item, tapi rinci besok baru kita rapatkan ini. Tapi ini kan kejadiannya di hari libur kan. Besok kita inventarisir. Tapi seperti penyu dayung tadi masih murni itu. Belum diserahkan. Besok rencananya baru mau diserahkan. Tapi juga di cover asuransi. Tapi sebagian ini nggak di cover asuransi kan, karena yang udah lama. Ini 2010. Ini juga menjadi masukan bagi kita ke depan. Kita asuransikan semua aja lah. Memang rawan, kita asuransikan. Ini sudah diinventarisir. Yang terbesar penyu akuatik, karena dia pakai membran atasnya. Membran itu hampir 4 miliar biayanya, robek-robek tadi. Penyu atletik juga besar ya, sampai 6 miliar lebih, lampu roboh dan lain sebagainya. Dayung juga, ponton ini ya, ponton ini. Nah, saya sudah instruksikan tadi untuk yang tidak harus mengganti material, segera atasi tadi. Saya sudah perintahkan tadi. Terus untuk yang riskan terhadap mechanical elektrikalnya, seperti bowling, saya minta untuk diatasi dulu darurat agar air tidak masuk, karena ini menyangkut banyak kabel elektrikal. Bowling juga rusak ya Pak? Rusak, poli pantai rusak. Ini 14 penyu yang rusak. Ada yang memang kita harus menunggu anggaran tersedia APBD besok. Tapi yang memang CSR kita undang lagi pembangun. Seperti tadi teknis ya, itu Bukit Asam kalau nggak salah. Kita undang lagi agar dia perbaiki lagi juga. Kita hindari yang menggunakan APBD lah, karena masih banyak kepentingan rakyat yang juga menanti. Pak, untuk 2019 kan akan ada kejuaraan-kejuaraan lain di ini. Nanti ada percepatan pembangunan dan perbaikan. Cepat, saya target ini sebelum ganti tahun udah selesai semua. Pembangunan untuk antisipasi bencana lagi gimana? Ya salah satunya tadi asuransi, kita asuransikan. Yang jelas kalau konstruksi ini kan pasti sudah direncanakan dengan matang terhadap tanahnya, tentu diukur dulu berapa kekuatannya. Namun kita juga tidak bisa prediksi kapan angin datang itu. Tadi saya sudah datang juga ke stasiun DJKA, stasiun LRT. Ini kan menghambat pelayanan. Cuma di situ memang bukan APBD, karena juga masih dalam penyelesaian. Tapi besok Kementerian PU dan Perhubungan
sudah melapor bahwa mereka akan datang dan mengatasi itu. Pak, dari 20 miliar itu yang mungkin dia dituin oleh APBD, berapa anggarannya Pak ya? Yang ditanggung oleh APBD Pak? Kemungkinan berapa miliar? Mungkin sekitar separuh ya kali ya. Ya kalau memang CSR bisa ringan sekali APBD. Kalau CSR Mungkin itu, berapa miliar Pak yang kita kalau CSR bisa menanggulangi ini semua di luar yang memang tanggung jawab kita seperti ini, paling 5 sampai 7 miliar. Yang paling besar Pak, venue apa Pak? Yang paling rusak berat venue atletik. Venue atletik. Nah kalau seperti venue akuatik tadi memang udah kita itu. Nah, itu, Memang udah kita. itu berapa Pak? 3,6 M membrannya. Sudah dihitung. Membran itu yang atap putih tadi. Jadi posnya pakai anggaran tidak terduga ya Pak ya? Kalau memang ada yang tersedia, kalau enggak kita minta bantu juga sama BUMN yang ada di Satu lagi Pak, untuk penduduk yang ada di Tegal Binangun yang juga mengalami kerusakan, pemerintah apa nih Pak? Harapan kita, Pak? BPBD dan Dinsos segera akan turun di sana. Saya minta juga bupatinya, wali kotanya, karena di situ kan masih ada masalah batas. Penduduknya penduduk Palembang tapi wilayah masuk Banyuasin. Jadi bupati dan wali kota saya minta untuk segera membantu mereka. Namun kalau mereka masih butuh bantuan dari provinsi, segera kita bantu. Itu